yang mulai nanti. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita buka dengan ucapan basmalah dan dua al-fatihah. Bapak Ustaz Amin Tahir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan sehingga Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adin ini. Baik, kita luruskan niat kita, semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan duduknya kita di majelis ini semoga menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita sampai 10:30. Ada tanya jawab, ada acara lagi sebelumnya? Nggak ada. Jadi mungkin kita kajian terus kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya, biar ini. Baik, kajian kita hari ini tentang keutamaan ilmu dan dampaknya dalam kehidupan. Tentu dari tema ini tergambar betapa seseorang yang memiliki ilmu itu adalah sebuah keutamaan. Ya, dan juga orang yang memiliki ilmu itu nanti akan memiliki dampaknya dalam kehidupan. Baik, jadi judul kita keutamaan ilmu dan dampaknya dalam kehidupan. Biasanya saya kalau setiap mengisi kajian pertama saya akan kasih atau sampaikan materi tentang keutamaan ilmu dan dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama yakni pentingnya menuntut ilmu. Ya. Tentang pentingnya menuntut ilmu ini, tentu saja menuntut ilmu ini sangat penting. Tapi dalam kesempatan ini saya akan berikan beberapa pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama, yang namanya belajar itu sepanjang masa. Ya. Yang namanya belajar itu sepanjang masa. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Ketika seseorang berhenti menuntut ilmu, maka pada saat itu pula sesungguhnya orang tersebut sedang mengurangi kecerdasannya, gitu ya. Jadi kenapa alasan kita belajar atau menuntut ilmu? Karena belajar itu sepanjang masa. Bangku sekolah, bangku kuliah itu pendidikan formal, tapi nanti kembali ke tengah masyarakat itu butuh ilmu. Maka bagaimana berkomunikasi dengan tetangga dalam sebuah organisasi dan seterusnya itu perlu. Ketika berhenti untuk menuntut ilmu, maka pada saat itu kita akan merasakan kecerdasan kita akan berkurang. Ya. Sehingga nanti nggak bisa mengatakan dulu Bunda tuh ranking dulu. Sekarang, dulu bahasa Inggris Bunda sekian, sekarang, gitu. Ya. Jadi ketika belajar itu berhenti, maka pada saat itu sudah berkurang keilmuan yang kita miliki. Ya. Sementara saya nggak nyebut masalah ya, mungkin dinamika kehidupan itu berubah. Dulu gadis, terus kemudian nikah terus kemudian punya anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang namanya belajar itu sepanjang masa dan tidak pernah berhenti. Ya, sehingga kalimatnya apa?
Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ya. Ketika punya anak, gimana cara nanganinya? Ketika mengandung, gimana cara agar kandungannya selamat, sehat dan seterusnya. Maka kalau berhenti, ya sudah. Ya. Jadi dinamika kita tuh terjadi perubahan. Nah, tinggal pertanyaannya nanti ya berikutnya ya. Kenapa kita alasannya menuntut ilmu? Karena kita ingin menjadi orang yang soleh. Jadi alasan kita ngaji, nuntut ilmu karena kita pengen jadi ya, orang yang soleh, orang yang baik. Kalau ibu ya jadi solehah. Jangan nuntut ilmu tapi nggak solehah, mohon maaf. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya. Makanya kenapa sampai Nabi SAW itu berdoa agar berlindung dari ilmu yang nggak manfaat. Ya, baik. Jadi alasan kita ingin menjadi orang soleh, hadisnya, nah ini, ya, hadisnya an Muawiyah radhiyallahu anhu qol. Hadisnya dari Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, kata Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini kata Nabi ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada orang tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menanamkan, memberikan pemahaman di dalam agamanya. Ini kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf syarat, ada yang namanya jawab syarat, gitu ya. Begini maksudnya. Misalnya gini, apabila orang itu lapar, maka makan. Orang itu haus, maka minum. Nah, ini sama, huruf syarat namanya. Siapa yang Allah kehendaki orang itu jadi orang baik. Jadi ada apa di sini? Ada kehendak dari Allah. Jadi kita jadi soleh itu bukan karena kehebatan kita, karena memang Allah menghendaki kita jadi orang baik. Nah, ketika Allah menghendaki seseorang jadi orang baik, apa yang Allah kasih? Yufaqihu fiddin. Allah akan tanamkan pemahaman agama pada orang tersebut. Jadi menurut hadis Rasulullah, kebaikan seseorang itu akan berbanding lurus dengan keilmuan yang ada pada diri orang tersebut. Dalam hal ini ilmu agamanya. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, ada kok orang yang ilmu agamanya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Ada yang ilmu agamanya tinggi, tapi kok perangainya kayak gitu. Nah, ini kalau bahasa ulama yang lain, orang tersebut ilmunya baru sampai kepala, ya, ilmunya baru sampai kepala, baru sekedar tahu, alim, cuman tahu, tapi nggak faqih. Kalau faqih itu alim, faqih, ilmunya turun sampai ke hati, ya, ilmunya turun sampai ke hati. Nah, sehingga sangat berbeda. Ada orang, mohon maaf ya, dikasih tahu, misalnya nih ya, kalau saya kan bapak-bapak, nggak ngelihat ibu-ibu wudu kan. Kalau bapak-bapak ada yang wudhunya begini, mohon maaf nih Pak. Nah, misalnya. Nah gitu. Ambil wudhu. Pertanyaan saya, ini dia niatnya mau ngapain kira-kira? Kalau gini-gini. Pusing. Enggak, maksudnya apa tuh kira-kira kalau ada bapak-bapak wudhu cek gitu. Apa tuh? Ngusap apa? Halo. Biar nyambung ya. Ngusap apa? Kalau dia begini maksudnya apa? Ngusap kepala. Pertanyaan saya, ini kepala bukan? Ya, jidat. Jidat itu bagian dari apa? Bagian dari wajah. Jadi kalau ada orang ngusap kepala, mohon maaf ya, orang ngusap kepala begini, ini ngusap kepala apa ngusap wajah? Nah, kalau orang ngusap, kalau wajah itu membasuh, kalimatnya faghsilu wujuhakum,
basuhlah wajah kalian. Jadi mohon maaf ya, ambil airnya, kumpulin, dibasuh wajahnya. Boleh dari atas, boleh. Gitu. Dibasuh wajahnya. Ada air yang mengalir namanya isalatul ma'i. Airnya ngalir, ngumpul. Kalau ngusap, kalimatnya wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Kepalanya bukan rambutnya. Ambil air, diusap namanya itu. Bukan dibasuh. Kalau dibasuh kumpulin, wah, itu anak TPA itu. Jelas ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang namanya kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Kalau wajah ini, wajah. Jadi kalau dia begini, ngusap apa? Ngusap keningnya, ngusap jidatnya. Kening bagian dari wajah, bukan kepala. Sah nggak wudunya? Ya nggak sah. Karena mengusap kepala itu rukun. Nah, mengusapnya gini boleh nggak? Boleh. Yang penting kepalanya tuh. Nah, ini manfaatnya ilmu. Nah, jadi kalau Allah menginginkan seseorang ya menjadi orang yang baik, yang Allah kasih itu yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman agama yang baik. Nah, nanti kalau pemahaman agamanya baik, maka insya Allah. Sehingga tadi ada, mohon maaf ya, ada orang sedang berilmu, tapi dalam prakteknya ya nggak kelihatan berilmu, dikasih tahu malah marah. Bu, mohon maaf ya, baca Qurannya kayak gitu. Saya mah dari kecil udah kayak gitu bacanya. Malah ditanya, lulusan pesantren mana sih kamu? Wah, kamu juga baru belajar wudhu kan? Masya Allah. Ya, gitu. Ya, jadi tidak demikian ya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah tanamkan pemahaman agama pada orang tersebut. Karenanya Rasulullah SAW saat Abdullah ibnu Abbas itu lahir, ya, Abdullah ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, ya. Jadi ketika beliau lahir, kemudian apa? Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, tanamkan pemahaman agama pada Ibnu Abbas ini dan berikanlah dia pemahaman atau penafsiran, ya, kemampuan untuk menafsirkan, sehingga ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Karena memang didoakan oleh Nabi dia. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Jadi alasan kita menuntut ilmu itu karena kita pengen jadi orang yang soleh. Jadi kalau kita ngaji pengen jadi orang yang soleh, orang yang baik, gitu. Taat pada Allah, taat sama suaminya, berbakti kepada kedua orang tuanya, hormat sama tetangganya, muliakan tamunya. Itu paham agama namanya. Tapi mohon maaf gitu, kalau kelihatannya berilmu, tapi terhadap hal yang tadi diabaikan, ini nggak berilmu. Ilmunya nggak turun, nggak sampai ke hati. Ya, nah, jadi kita menuntut ilmu itu karena pengen jadi orang soleh. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi ustadzah. Yang penting soleh. Soleh itu apa? Mampu berbuat baik. Allah perintahkan dijalankan, Allah larang tinggalkan. Ya, itu jadi alasan yang kedua. Yang ketiga alasannya apa? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Jadi kenapa kita bikin taklim? Kenapa kita ngadakan kajian? Karena kita ingin dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah ya. Hadisnya, nah, tadi mohon maaf ya, riwayat yang pertama muttafaqun alaih. Ya, jadi muttafaqun alaih itu berarti derajat hadis sahih yang paling tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau ibu baca hadis muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Sahih hadisnya. Nah, terus kemudian kenapa kita untuk menuntut ilmu? Karena kita, orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Hal ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya cukup panjang ya, tapi karena kaitannya dengan ilmu, saya saya ambil yang kaitannya dengan ilmu.
Dalam hadis ini disebutkan apa? Wa man salaka tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, jalan itu dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Oke, kita ini sama ya, redaksinya mirip hadis yang pertama. Ada huruf syarat, ada jawab syarat. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan. Setiap orang setiap hari menempuh jalan. Ada yang ke kantor, ada yang ngajar, ada yang bertani, ada yang berdagang. Setiap hari menempuh jalan. Tapi jalan apa yang diinginkan? Dikasih sifat yaltamisu fihi ilman. Jalan itu dalam rangka menuntut ilmu. Jadi siapa yang menuntut ilmu tadi, apa kata Allah? Jawabannya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kalau dalam bahasa Arab, sahhalallahu, Allahnya itu rofa ya, rofa itu domah. Maknanya apa? Jadi fa'il. Fa'il itu pelaku. Jadi siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah yang akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi Allah yang mudahkan. Biar sakit karena Allah mudahkan, hadir. Biar sibuk karena Allah mudahkan, hadir. Hidupnya berkah, waktunya berkah. Ini waktunya banyak tapi terbengkalai. Baik ya. Terus kemudian di sini, jalan itu dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ini kira-kira pengajian kita ada hubungannya sama surga nggak? Bisa kasih contoh nggak kira-kira? Kata Nabi, siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ada yang bisa kasih contoh? Ngaji kita dengan surga hubungannya gimana? Ada yang ngasih contoh? Bisa? Ayo. Wah, nggak ada kuis ya. Apa Bu kira-kira nih? Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kira-kira pengajian kita dengan surga ini hubungannya kayak apa? Dekat, jauh, jauh banget, dekat banget? Bisa kasih contoh? Misal, kelamaan nanti. Misalnya ada anak nih, ya menurut anak itu mungkin biasa-biasa saja, tapi kata orang tuanya nih, mohon maaf nih yang sepuh ya, kata orang yang tua yang sepuh, ini mengganggu hati saya, menyakiti hati saya. Tapi kata anaknya, kata mantunya biasa aja. Ya katakanlah, mohon maaf ya, kadang mama kalau telepon cepet dong, jangan lama-lama gitu. Kan kalau udah lama, loadingnya lama Bu ya, mikirnya lama gitu. Ini siapa ya? Anak yang keberapa ya? Oh lupa dia. Karena udah lama memorinya, responnya nggak cepet. Supaya ini siapa ya? Oh ya lupa. Terus kalau mau ngomong, udah mama mau ngomong apa? Cepet dong, cepet. Ya. Atau datang ke rumah orang tuanya, sampai rumah orang tuanya, di depan orang tuanya. Nah, kan ngarepin datang. Kalau datang ngarepin mau ngapa Bu ibunya? Mau ngobrol ya? Mau ngobrol, gimana kabarnya? Nah, ibu gimana? Oh, ini anaknya jawab SMS, jawab WA terus. Bentar-bentar, ya gimana ini? Ini ibunya lagi nungguin berapa lama nih? Satu orang 5 menit. Nanti temennya telepon lagi 5 menit. Nyakitin nggak Bu kira-kira? Nyakitin, ayo loh. Ya. Tapi si anak ini nggak paham kalau itu ternyata menyakiti hati ibunya. Itu namanya uququl walidain. Uqud itu apa namanya? Merobek. Ya, jadi luka hatinya. Nah, cuman sayangnya ibu, karena ibu tuh samudra. Apapun yang datang ke samudra, meskipun itu buruk, diterima dengan baik. Nah, kalau jadi orang tua, katanya seperti samudra gitu, Bu. Ya, jadi hatinya luas. Yang satu ngeselin, yang satu nggak perhatian, satu nih dia terima.
Yang datang ke lautan itu semuanya apa? Yang datang ke lautan. Kalau datang kan berarti dari mana? Dari gunung ya. Ini kan air gunung, bening ya. Ya, ini kalau ini dari Cicurug. Nah, turun. Nanti ke Kali Ciliwung. Kali Ciliwung warnanya apa? Sini ya, Kali Ciliwung enggak. Nah, coklat. Sampai Gunung Sahari warnanya apa? Gunung Sahari Jakarta, Ancol, hitam. Masuklah ke lautan. Sampai di lautan digerus karena ada ombak. Tetap laut itu tetap bagus, meskipun yang datang kotoran, yang datang sampah, yang datang limbah, tapi tetap digerus. Nah, ibu itu katanya begitu, Bu. Kalau jadi orang tua kayak gitu. Ya. Karena hatinya selalu bisa menampung apapun keluhan anaknya, apapun masalah anaknya. Gitu. Sampai mana tadi saya agak lupa mau ngomong apa tadi. Nah, jadi hubungannya apa? Karena dia nggak ngerti, ternyata nggak perhatian sama orang tuanya, sikapnya yang kayak gitu, ya itu bisa melukai hatinya, merobek hatinya, uququl walidain, jadi durhaka kepada kedua orang tua. Anak itu ikut taklim. Ketika dia ikut taklim, dijelaskan kalau itu menyakiti hati orang tuanya. Besok-besok, akhirnya kalau mamanya telepon ya silakan. Bunda mau ngomong apa? Silakan, aku dengerin deh. Kira-kira sikapnya yang tadi kurang perhatian sekarang jadi perhatian. Kira-kira lempengannya kemana tuh? Ke surga apa ke neraka tuh? Ke surga. Kalau tadi nggak perhatian, lempengannya kemana kira-kira? Lempengannya tahu ya, jurusannya kemana? Ya. Jadi ini hubungannya ngaji kita dengan surga tuh kayak gitu, Bu. Orang kalau nggak ngaji, ya, kalau nggak berilmu, khawatir terjebak, ya. Apalagi nanti ada materi tentang 40 tahun ya, nanti bisa dibaca tuh surah Al-Qaf. Nggak banyak dalam Al-Quran menyebutkan angka, salah satunya angka 40. Kalau udah usia 40 tahun, kenapa nanti disuruh berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua? Nah, suatu saat lah ya, insya Allah nanti materi itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi hubungannya gitu antara taklim kita dengan surga, begitu dekat. Gitu. Bahkan Nabi SAW, ya, dalam hadis yang lain, ya, itu disebutkan begini. Saya hadis yang keduanya ya. Kata Nabi, hadisnya dari Anas ya, an Anasi ibni Malikin radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah. Apabila kalian melintasi taman-taman surga, farta'u, kata Nabi, singgahlah, kata Nabi. Berhentilah kamu. Maka mendengar hadis ini, qala, ada orang yang bertanya, wa mariyadul jannah, apa sih yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kata Nabi, qala halaqah dzikri atau halqu dzikri, yakni halaqah dzikr. Nah ini nih, halaqah itu lingkaran dzikir. Kata para ulama maksudnya majelis dzikir, majelis taklim, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis Rasulullah, diajarkan tentang kebaikan, diajarkan untuk mencegah kemungkaran. Itu namanya majelis dzikir atau majelis ilmu. Kata Nabi, kalau kalian itu melewati taman surga, berhenti. Ya, maksudnya ikuti taklimnya. Ya, sahabat nanya, mana taman surga? Ini majelis taklim. Ya. Kalau kata Nabi ini taman surga, kira-kira surganya di mana? Ini taman surga nih. Surganya di mana? Jauh apa dekat kira-kira? Pernah ke Kubah Mas ya? Lihat Kubah Mas ya. Itu sebelum Masjid Kubah Mas itu kan ada tamannya kan? Nah, kalau misalnya kata Nabi majlis taklim itu, majlis zikir taman surga, kira-kira surganya jauh apa dekat? Dekat. Ya. Kalau surganya dekat, nah, yang biasa hadir di majlis taklim, hadir di taman surga,
maka insya Allah surganya dekat. Ya. Kan baru main-main di tamannya kan, ya, di tamannya ngintip-ngintip, mana dia sih surganya gitu. Nanti lama-lama kata malaikat udah masuk. Nah, dulu nggak tahu ya, kalau zaman saya dulu kan suka nonton apa, zaman itu ada video ya, yang punya video tuh kan suka pada ngumpul gitu, nunggu gitu. Ada yang ini selektif milihnya, kamu masuk, yang lain nungguin gitu. Kata temannya, kasihan loh dia dari tadi di luar, suruh masuk. Ya, akhirnya nonton juga gitu ya, boleh ya, karena dulu yang punya apa video terbatas ya, filmnya itu Voltus zaman itu ya. Baik ya, jadi antara apa namanya, Nabi mengatakan taman surga. Nah, saking pentingnya ilmu ini bisa dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Kalau tadi riwayatnya Sunan At-Tirmidzi ya, hadisnya dari At-Tirmidzi. Hadis lain, an Zaid ibn Arqam qala, kata Zaid bin Arqam, dia berkata, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan pada kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Yaqulu kana yaqul. Jadi Nabi itu pernah berdoa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak manfaat. Itu doanya Nabi ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la tashba. Wa min qalbin la takhsha. Maaf, la yakhsha, ya. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang enggak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak diijabah. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Pertama, Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak manfaat. Mohon maaf ya, ngaji, ikut taklimnya banyak kemana-mana, tapi ilmunya enggak bisa memberikan manfaat. Apa buktinya? Sama tetangganya jahat, sama tetangganya jahil, ya, itu namanya ilmunya enggak manfaat. Bahkan mohon maaf ya, ada tuh Ustadz siapa tuh? Ustadz Omar Mita, pernah ya, saking istrinya rajin ikut taklim gitu ya, nah, cuman cara nyampeinnya ke suaminya nggak pas. Jadi kata, nah ini suaminya itu jamaahnya Ustadz Omar Mita ya, oh istri saya rajin Ustadz taklim kemana-mana ya, setiap ada kajian pasti di sana. Wah, apalagi materinya nih, waktu itu dibilang, wah materinya tentang fadilah sholat malam, sholat tahajud. Kata suaminya apa? Setiap di post apa namanya, di posting tentang kajiannya, kata suaminya gini, wah ntar malam berantem lagi nih pasti. Ya, jadi maksudnya ntar malam berantem lagi. Ini ngajinya jadi manfaat gak? Sampai akhirnya ya si bapak ini cerita pisah dengan istrinya gitu. Ini yang salah bukan masalah pengajiannya, bisa jadi apa, ilmunya nggak manfaat. Tadi saya katakan banyak orang berilmu tapi nggak manfaat. Harusnya makin dia ikut taklim makin apa, makin soleh, sama orang tuanya makin berbakti, sama tetangganya makin baik gitu. Ya, ini nggak pura-pura nggak tahu. Wah, jangan ya. Ya nanti ya belajar begitu ya. Jadi ilmunya nggak manfaat. Banyak ilmu yang dipelajari tapi nggak manfaat. Ya, kita nggak pengen. Kalau udah ngaji kayak gini harusnya apa? Hilang rasa hasadnya, rasa iri dengkinya hilang. Ini sama-sama majelis taklim, kenapa dia yang dipilih bukan saya? Oh, kan saya lebih pintar. Ya, saya lebih berilmu, saya lebih berpengalaman. Idenya nggak diterima, left dari grup. Nah, ilmunya nggak manfaat ya, kan gitu ya. Terus apa lagi? Wamin, ini panjang sebenarnya kalau mau dikaji, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita pengen, makanya saya selalu ingatkan dari awal taklim saya, tolong luruskan niatnya agar apa yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita ngaji ilmunya nggak manfaat.
Ya. Terus apa lagi? Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang nggak pernah khusyuk, hatinya nggak pernah tunduk. Ada orang meninggal, nggak pernah. Ya Allah, persiapan apa ya saya? Dia orangnya baik banget, bisa nggak saya meninggalnya kayak dia? Yang nyolatin banyak, yang takziah banyak, ya, gitu. Ada zaman saya bapak-bapak, istrinya meninggal. Kata dia gini, istri saya itu meninggalnya sampai saya nggak tahu, kayaknya orang tidur banget itu. Terus saya tanya, emang amalannya apa ibu pak? Ibu itu punya amalan kalau dia disakitin sama orang, dia lagi jalan, dimelengosin gitu, set gitu, disamperin sama ibu itu. Ibu-ibu mohon maaf, kenapa sih ibu melengos kalau melihat saya? Emang salah saya apa? Ada yang bisa nggak kayak gitu? Gitu, sampai kayak gitu, disamperin tuh ibu itu. Mohon maaf ya bu, kok ibu melengos sama saya? Emang salah saya apa? Kalau saya salah, saya minta maaf deh sama ibu. Oh gitu pak, saya bilang. Apalagi? Nah, ibu ini pinter bikin kue. Ya, dia bikin kue. Kalau ada yang ini, kenapa kamu mau belajar? Ya, diajarin cara bikin kuenya, dikasih tahu resepnya, dipinjemin alatnya. Oh jangan nih, dapur saya jadi berkurang nanti. Ini namanya nih, ya, ini nanti namanya, ini belum beriman terhadap rezeki yang Allah berikan. Nggak bakal habis bu. Ibu kasih tahu resepnya, dikirim ke orang lain, nggak bakal habis rezekinya ibu. Rezekinya nggak ketuker, gitu. Nggak ketuker. Ya, jadi jangan berpikir gini, jualan apa, jualan ini, yang itu juga pada jualan, udah. Rezekinya nggak ketukar. Malaikat nggak pernah salah kirim rezeki, nggak pernah salah kirim. Karena setiap orang sudah ditulis rezekinya. Pada saat usia 40 hari yang ketiga, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruha. Malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ditulislah 4 ketetapan. Apa yang ditulis? Pertama, bikatbi rizkihi, telah ditulis rezekinya. Jadi setiap bayi yang lahir itu dengan rezekinya, nggak ngambil rezeki bapaknya, nggak ngambil rezeki ibunya. Harus paham. Nggak pernah anak kita ngambil rezeki kita, karena memang itu rezekinya dia, bukan rezeki kita. Gitu. Ya, jadi nggak ada tuh. Ya. Wah, nanti kalau saya ini, omset saya berkurang. Ya nggak apa-apa berkurang, tapi berkahnya bu. Ibu nolong orang nggak seneng kah? Kalau orang itu jadi baik, jadi mampu, jadi mandiri, apa nggak senang? Gitu. Ya, oke. Panjang nanti nih, nggak selesai. Baik. Lawat berikutnya. Berikutnya apa? Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang nggak pernah puas. Ya, wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang nggak pernah puas. Gimana nggak pernah puas? Kalau marah sama tetangganya, kalau belum tetangganya tersungkur, belum puas. Ya. Kesel sama orang, kalau belum ngomel, belum puas. Belum puas ya, belum puas. Marah sama anaknya, kalau belum bentak-bentak, belum puas saya. Wa min nafsin la tashbah. Dari jiwa yang nggak pernah puas. Punya mobil ini, ganti mobil itu, belum puas. Ganti mobil berikutnya, belum puas juga. Puasnya kapan nanti? Nanti kalau mobil jenazah baru puas. Kalau mobil jenazah baru puas. Ya. Jiwa yang nggak pernah puas, nggak pernah qanaah, gitu. Menerima dengan apa? Dengan senang setiap pemberian Allah. Jiwanya gitu. Kesel sama orang kalau belum puas, nggak sampai dia sekarat, sampai dia 7 turunan, saking. Ini namanya wa min nafsin la tashba. Pernah ya di medsos itu ada apa namanya? Cerita ya,
tentang seorang anak yang apa tuh? Jadi gini ceritanya, ada seorang ayah baru beli mobil, Grash mobilnya, ya. Terus kemudian si ayah ini ya hari Minggu dia potong-potong rumput, potong pohon gitu ya. Nah ternyata anaknya ini nulis-nulis di mobilnya yang baru, ditulis, tulis, ya. Tapi si ayah karena mobil barunya sayang sama mobil barunya, maka ketika melihat itu responnya langsung nggak pakai lihat lagi, anaknya langsung dihukum, dipukul dan seterusnya sampai dia lagi pegang gunting gitu, ya. Terus kemudian kenalah apa namanya jarinya. Ketika anaknya mengucurkan darah, baru ayahnya sadar, berhenti. Dibawalah anak ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, selesai sudah, anaknya cuma nanya, ayah, kapan jari saya bisa nempel lagi? Ayahnya sedih luar biasa. Terus dalam suasana yang hening, tenang kayak gitu, dia pulang ke rumahnya. Ternyata apa sih yang ditulis sama anaknya tadi? Apa kata anaknya? I love you dad, I love you dad. Aku sayang ayah, aku sayang ayah. Kira-kira gimana? Ya itu kadang tadi ya, wa min nafsin la tashbah. Ya, jadi lebih cinta mobilnya ketimbang anak. Nah, ini semua ada apa namanya? Ya ada setan yang goda. Makanya wa min nafsin la tashbah. Berikutnya apa? Wa min da'watin la yustajabu lahu. Dari doa yang enggak pernah diijabah. Doanya nggak pernah dijawab oleh Allah. Dalam pengertian nggak pernah dijawab, nggak dikabulkan. Nanti ada sebabnya kenapa doa itu nggak dikabulkan. Ya, juga ada pembahasan khusus ya tentang doa. Jadi prinsipnya, kenapa doa seseorang tidak dikabulkan? Karena pada dirinya masih ada, disebutkan dalam sebuah hadis, wa mat'amuhu haram, dia makan yang haram, wa masrobuhu haram, minuman yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang digunakan haram, wa ghudhiya bil haram, dan orang itu diliputi oleh semua yang haram. Fal yustajabu, ya, maka bagaimana doa itu akan diijabah oleh Allah. Nah, jadi kalau mau memastikan doa kita diijabah, pastikan apa yang kita makan, kita minum. Kalau suami membagi ke istrinya, kalau ayah bagi ke anak-anaknya, pastikan itu bukan yang haram. Maka kalau itu bukan yang haram, maka insya Allah doanya mustajab. Apalagi doanya ibu. Karena ada 3 doa yang dikabulkan, yang mustajab. Salah satunya da'watul walidi liwaladihi. Doa kedua orang tua untuk anaknya, itu mustajab. Jadi kalau anaknya nggak ranking di SD, belum kiamat, Bu. Kamu udah bunda sekolahin di sini, dilesin di sini. Nggak ranking juga. Mungkin SMP nanti, SMP nggak ranking juga, mungkin SMA nggak, mungkin nanti kuliah juga nggak berprestasi, mungkin nanti selesai kamu kuliah. Teman saya banyak yang sukses dari sisi ekonomi ya, padahal waktu SD SMP-nya emang ular banget ya, nggak pinter, suka bolos, suka jadi nggak berbanding lurus ya, rizki kita dengan pendidikan kita tidak berbanding lurus, ya. Yang satu ya nggak lulus SD tapi dia punya usaha bagus, yang satu dokter, uangnya banyak kan ya, karena dia pengusaha baksonya di mana-mana. Ya baik, kita lanjut ya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Berikutnya apa? Nah, perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apa bedanya kira-kira? 1, orang yang baik menurut Allah adalah orang yang diberikan pemahaman tentang agama. Tadi ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Kata Allah dalam hadis tadi ya, orang yang baik menurut Allah adalah orang yang diberikan pemahaman agama yang baik. Yang kedua, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nggak sama ya, nggak sama. Apa dalilnya? Nah, ini. Surat Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar itu surat 39 ayat 9. Apa kata Allah dalam ayat ini?
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakan wahai Nabi, hal yastawil ladzina ya'lamuna, apakah sama orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dengan orang yang tidak mengetahui? Sama enggak orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Kata Allah, innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang punya akal. Ya, ini diartikan albab itu akal. Sebenarnya albab itu labun. Labun itu inti, ya, inti. Makanya sekarang kecerdasan itu kan nggak satu ya, ada multiple intelligence, ada kecerdasan ganda. Salah satunya adalah bukan akal saja, tapi ada emotional questionnya, ada spiritualnya. Bahkan mereka yang atlet itu punya kecerdasan tersendiri dibandingkan orang lain. Dia pintar nari, punya kecerdasan tersendiri dan seterusnya. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal saja yang bisa mengambil pelajaran. Banyak orang dikasih kurikulum oleh Allah, kurikulum kehidupan, dikasih pelajaran oleh Allah, SKS-nya juga berbeda oleh Allah, cuman dia nggak bisa ngambil pelajaran. Ya, nah ini kembali ke contoh keluarga ya. Ada orang, anak perempuannya ngeselin, kata ibunya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti kalau dia punya anak dia sadar, karena anaknya galak banget sama ibunya. Ya, nikahlah si anak ini, terus kemudian punya anak, kan merasakan proses lahirnya yang sakit. Harapan ibunya saat dia mengalami proses persalinan tadi, harapannya dia akan cinta sama ibunya, hormat sama ibunya. Tapi setelah lahir tetap aja galak. Ini namanya nggak ngambil pelajaran. Padahal setiap hari Allah kasih kepada kita tuh mata pelajarannya beda-beda. Saya sama ibu beda mata pelajarannya. Sama-sama mata pelajarannya, beda bobot SKS-nya, gitu. Harus paham. Kok kayak gitu? Karena Allah ingin mencetak kita menjadi apa? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Nih. Ujiannya sama, tapi cara menghadapi ujian berbeda. Nah, dalam hal ini orang yang bisa mengambil pelajaran itu kalau orang yang mau menggunakan akalnya. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Tadi kalau ada orang meninggal, orang soleh, soleha, kita tanya apa amalannya, nah, kita ambil pelajarannya. Kalau ada orang nggak soleh meninggal, kita tanya kok dia meninggalnya begitu, apa yang dia lakukan di dunia? Itu namanya ngambil pelajaran. Ya. Padahal Allah kasih respon ya, cuman kadang peringatan-peringatan, tapi kadang nggak respon, gitu ya. Kadang nggak respon. Ya. Katanya kenapa nih? Ya baru kesemutan. Padahal maksudnya Allah, kamu segera mendekat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak berdoa. Baru ini doang. Ya, nggak apa-apa kok masih. Baik. Jadi nggak sama ya orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Terus kemudian apa? Nah, berikutnya orang yang berilmu itu berada dalam cahaya. Sementara orang yang tidak berilmu berada dalam kegelapan. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 16. Qul, katakan wahai Nabi, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Sama enggak? Ya. Kata Allah gitu, sama enggak orang yang buta dengan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumatu wan nur. Apakah sama orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya? Sama nggak? Ini ayat Al-Quran. Kita tafakur sedikit ya tentang orang yang buta. Kira-kira menurut orang buta itu, ya, ini orang buta, itu dia jalannya cepat apa lambat kira-kira? Lambat. Kenapa lambat? Karena dia nggak tahu, takut jatuh, takut terperosok, takut ketabrak dan seterusnya. Tapi kalau orangnya bisa melihat, ini maksudnya normal semua ya, jalannya normal semua normal ya, dia akan bisa ya. Jadi berbeda. Nah, makanya ada kemudahan. Orang berilmu itu berada dalam cahaya, mudah hidupnya.
Dulu kalau zamannya suka mati lampu, itu yang dicari apa, Bu? Korek sama lilin ya. Nah, lagi enak-enak nonton, tes mati. Wah, nyari koreknya tahu ya di mana, di belakang. Nyari ngeraba-ngeraba, suka kepentok lah. Waduh, jalan lagi. Jalannya ngebut apa lambat? Pelan-pelan ngeraba. Orang nggak berilmu begitu. Tapi ketika nyala lampunya langsung ambil dia pakai lari langsung bisa dapat. Ambilin sendok lah. Tapi kalau sekarang nyarinya bukan itu, carinya handphone. Nah ada nyari. Kenapa bisa jalan? Karena ada cahaya. Orang yang nggak berilmu berada dalam kegelapan, gelap hidupnya. Ya, ini diantara dalilnya ya. Nah, berikutnya apa? Nah, pengaruhnya dalam kehidupan. Ya, baik. Yang pertama, hidup itu akan menjadi lebih mudah. Jelas ya. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam pengaruhnya kehidupannya apa? Orang yang berilmu itu hidup menjadi lebih mudah. Kalau nggak berilmu, jadi sulit. Ini kata Ustaz Farid begini. Kalau ada orang ya punya uang 100.000 yang gambar Soekarno-Hatta ditaruh di kantong, terus kemudian dia suruh lari sama orang punya uang 100.000 tapi koin semua yang 1000-an, suruh lari, kira-kira yang ramai yang mana? Yang koin, lari koncereng. Begitulah kira-kira orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang biasa rame itu berarti yang apa? Yang nggak berilmu rame. Kalau orang berilmu tenang aja. Kita mau jalan-jalan kemana? Ke Jogja ya? Ya ke Jogja. Nanti sholatnya gimana ya? Ini zuhur dulu apa asar dulu? Kata ustadz saya zuhur dulu baru asar. Kata ustazah saya asar dulu baru zuhur. Katanya daripada ribet mendingan udah deh masing-masing. Nggak boleh dalam perjalanan itu harus ada pemimpinnya. Amir safarnya harus ada. Nanti repot. Kita mau sholat di mana? Putuskan. Kalau Nabi berangkat sebelum zuhur, maka Nabi mengakhirkan sholat zuhurnya di asar. Tapi kalau berangkatnya setelah zuhur, maka Nabi memajukan asarnya. Gitu. Ya, pernah suatu saat jalan-jalan ke Anyer. Ini berapa bus ya waktu itu ya? Ada 2 bus. Ya, terus gimana? Kata panitianya, udah nanti nggak apa-apa. Yang di rest area mau sholat asar silakan. Yang enggak apa-apa. Saya bilang nggak boleh begitu. Kalau kayak gini kacau. Jadi gimana Ustaz? Ya tentukan aja. Kita mau berangkat kapan? Kalau mau berangkatnya habis zuhur berarti tarik asarnya ke zuhur. Karena kalau nanti kebetulan pas dilihat antrian tuh ya, kalau bapak-bapak antriannya nggak panjang, ibu-ibu yang antriannya panjang, gitu. Nah kalau ibu-ibunya ada 5 orang lah gitu, kan nunggu ngantrinya, bukan ngantri 5 orang, ngantri sekian baris tadi. Berapa lama tuh nungguin di situnya? Ya, ini namanya berilmu. Kalau enggak jadi biarin aja masing-masing Pak Ustadz. Ya masing-masing jadi kacau semua. Nungguin 5 orang 1 jam nanti. Ya, dia pipis dulu, pipisnya ngantri. Ya, sholatnya udah gitu tempatnya sempit. Nungguin dulu gelombang 1, gelombang 2. Kata yang ini, lama banget pipis dulu 1, 2, 3, nggak kelar. Ya. Jadi biasanya yang ramai itu orang yang nggak berilmu. Kalau berilmu mah tenang aja. Mau mana duluan ya tergantung nanti situasinya. Baik, yang kedua akan ditinggikan derajatnya. Ya. Orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Ini janji Allah, ya. Maka Allah akan tinggikan derajat orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Tinggikan derajatnya dengan ilmu itu, ya, dihargai. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Apalagi terkait dengan ilmu agama. Ya, kalau ilmu agama yang hafal Quran, nanti khusus ya yang hafal Quran itu disuruh baca sampai di mana dia berhentinya. Ya, kalau dia hatam 30 juz, dia berhentinya pas 30 juz. Ya. Ya, ini terkait dengan ditinggikannya derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis,
berlapang-lapanglah kalian di majlis. Jadi kalau ada orang datang terlambat, nah lapang, kasih tempat, jangan enggak udah pewek geser aja sana, enggak gitu ya. Susah nih kalau udah nyender, udah susah dah, udah enak ya. Yafsahillahu lakum, ini cara Nabi memotivasi ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian di majlis, maka siapa yang melapangkan, Allah akan lapangkan baginya. Nah, ini cara memotivasi orang ya. Terus kemudian wa idza qilan syuzu fansuzu. Ya. Maka apabila kalian disuruh ya untuk fansuzu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka Allah akan tinggikan derajat kalian. Siapa? Di antaranya orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan akan ditinggikan beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Baik. Ya. Nah, terus kemudian ini pengaruhnya ya. Apalagi mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakannya. Ini kalau kita berilmu, kemudian ada orang mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada kebaikan, pada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya akan mendapatkan balasan mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala ya dari orang yang mengikutinya tanpa dipotong sedikit pun. Jadi kalau kita ngajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kita dapat pahala. Terus orang lain ini ngajarkan lagi kebaikan kepada orang yang lain, maka ketika dia mengajarkan, kita dapat pahala karena ngajarin dia, dan kita dapat pahala dari orang tersebut karena dia ngajarin temannya yang lain. Jadi misalnya begini, si A saya ngajarkan ke ibu, terus kemudian diamalkan, diajarin lagi ke sebelahnya, maka ketika saya mengajarkan katakanlah dapat 100 ya, dapat 100, ibu ini ngajarkan ke sebelahnya, maka ibu dapat 100 karena ngajarin ibu yang kerudung ungu. Nah, saya dapat pahala karena saya ngajarin ibu ini, dapat pahala juga karena ibu ini ngajarin ibu kerudung, tanpa dipotong sedikit pun. Jadi ibu dapat ngajar ke sana 100, saya dapat berapa? Dapat 200. Ya. Terus ibu ini ngajarin lagi, nggak dipotong sedikit pun. Kalau MLM masih dipotong sama upline-nya. Ya, nggak dipotong, Bu. Jadi siapa yang paling banyak pahalanya kira-kira? Yang pertama, siapa yang pertama, Bu? Pak Ustadz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah pahalanya banyak karena petunjuk beliau orang jadi baik. Kita kalau nggak ada Rasulullah, ya nggak ngerti. Ya, wa wajadaka dhalan fahada, kata Allah. Kami dapati engkau dalam kondisi yang sesat, lalu Allah berikan petunjuk. Sama kitanya awalnya tersesat, kecuali yang Allah berikan petunjuk. Dapat dari mana petunjuknya? Dari Rasulullah. Ya, gitu. Nah, begitupun sebaliknya ya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa dari orang yang mengikutinya tanpa dipotong sedikit pun. Hati-hati. Kalau ngajarin keburukan, keburukan itu diikuti, terus diikuti. Ada orang naik motor mau belok kiri. Ya. Ngasihnya ngasih kaki, bukan ngasih sen. Terus orang ngikutin. Yang pertama kali ngajarin keburukan dia dapat. Hati-hati ya. Ya, lanjut ya. Ini saya kebut sedikit. Nah, karena begitu banyaknya fadilah, keutamaan yang didapatkan dari orang menuntut ilmu, dampaknya juga dalam kehidupan begitu luar biasa. Tapi pasti untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi ada hambatannya. Ada tantangannya, pasti nggak mungkin. Tadi kaitannya dengan surga, jadi orang soleh. Ada nggak hambatannya? Ada. Apa hambatannya? Pertama, malu. Orang tidak mendapatkan ilmu diantaranya kenapa? Karena punya malu.
Nah, tapi malu yang kayak gini malu yang tidak diizinkan. Bu, ngaji yuk. Ah, malu. Yang lain mah pinter-pinter ngajinya, saya mah boro-boro. Akhirnya dia nggak ikut taklim, malu dia. Ya. Jadi gimana? Kalau kayak gini dibuang malunya. Kalau ngaji, ibu kalau ngaji duduknya paling depan, paling belakang, paling tengah. Kalau di Madinah katanya, kata teman saya di Madinah, ya, enakan di belakang Pak Ustadz biar nggak ditanya. Nah, kalau sekolah biar nggak disuruh-suruh. Oh, salah Bu. Kalau bab ilmu tuh di depan. Kata teman saya lulusan Madinah, di Madinah itu kalau tahun pertama silakan boleh, atau semester pertama boleh silakan duduk dimanapun yang dia suka. Tapi kalau sudah masuk semester berikutnya nilainya kan sudah tergambar, nggak boleh di paling depan kecuali orang yang pintar. Iya, yang pintar tuh di depan, karena dia jelas. Kayak tadi misalnya dari belakang, ini ngajinya katakanlah ratusan ribuan gitu ya. Terus saya ngejelasin kayak gini, yang jauh sana ngeliat nggak gini-gini? Ya. Tapi kalau depan, oh diperhatikan. Kalau wudhu tuh begini basuhnya, kalau tangan tuh begini basuhnya, kalau musab kepala begini, musab telinganya begini. Ngelihat, kalau yang belakang apa sih? Ya. Nggak jelas. Ya. Jadi buang malunya. Kalau mencari ilmu, kalau ngaji gimana? Ngaji baca Quran. Baca Quran gimana? Pertamanya, ta'awuznya kencang, basmalahnya kurang dikit. Makin ayat, makin hilang suaranya. Nyaris tak terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu lama hilang. Saya bilang kalau ngaji tahsin, ngaji yang paling keras sekalian. Biar kenapa? Biar ketahuan salahnya sama ustazahnya. Gitu. Jangan saya salah malu. Enggak apa-apa. Itu namanya salah untuk diperbaiki gitu. Salah untuk diperbaiki begitu. Oh, ada satu majelis taklim ya di sana. Ada pengajian PKK RW itu. Dia bilang gini, ibu-ibu mohon maaf ya kalau baca Quran saya nggak bagus karena memang pertama saya diperintahkan suruh baca Quran, jadi mohon tidak ditertawakan. Betul, bacanya memang nggak bagus tapi dia minta maaf, nggak apa-apa ya. Besok-besok gemeteran lagi, ya nggak apa-apa, lama-lama pinter dia baca Quran gitu. Yang penting ada usaha mau belajar, jadi yang kayak gini nggak perlu malu ya. Yang kedua apa lagi? Malas. Bu, kenapa nggak talim? Ah, males ah. Kalau anak sekarang mager, gerimis-gerimis kayak gini lagi. Ustadznya juga belum jelas. Datang apa enggak gitu. Paling materinya itu-itu aja, males saya. Ini yang kalau males biasanya, ya, emang ada gangguan, makanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Nggak apa-apa ya. Males saya, paling itu aja. Males tuh ya, berlindung. Berikutnya apa? Hambatannya bosan ya. Kenapa Bu? Bosan nggak seru ngajinya. Habis ngaji pada berantem, marah-marahan. Materinya begitu, nggak bagus. Bosan saya ngaji lah, mendingan di rumah. Ngajinya gampang lah, di YouTube aja. Di YouTube juga banyak kok ustaz-ustaznya, lebih keren daripada yang di Nurul Jannah. Masya Allah ya. Udah ibu kalau mau nggak ngaji, udah ngomong baik-baik, jangan menghina-hina gitu. Ya, kadang gitu bosan. Ya, jadi jangan anggap orang yang baca Qur'annya bagus itu dia nggak ngulang-ngulang, dia ulang-ulang. Mana bisa bagus? Dengan H mana bisa bagus? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini benar apa salah? Dia latih terus. Nah, gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, rohim. Beda maknanya. Ya. Iramanya bagus tapi ngaco. Yang penting enak didengar. Nggak gitu baca Quran itu dengan tajwid. Baik, lanjut. Terakhir putus asa. Kenapa putus asa gini? Bu, kenapa nggak ngaji Quran? Ini ada program belajar Quran. Aduh, Bu, saya itu metode Iqra udah pernah coba, nggak bisa. Al-Bayan nggak bisa. Qiraati nggak bisa. Emang saya dari sananya nggak bisa baca Quran. Ini namanya setan. Udah ngasih. Karena kalau ibu pinter baca Quran, setannya nggak demen sama ibu. Gitu. Ya, itu putus asa kayak gitu ya. Nah, gitu tuh hambatannya ya. Baik, ini hadis cukup panjang. Ya baik, mungkin sementara sampai sini. Kalau ada diskusi tanya jawab, masih ada 15 menit. Saya persilakan. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, mau tanya boleh, mau sharing boleh, mau apa boleh. Ada diskusi, tanya jawab. Karena waktunya aku dulu. Tadi saya lupa sedikit ya. Kalau belum ada yang tanya, tadi ada kenapa menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu belajar sepanjang masa. Jadi alasan kita tuh belajar sepanjang masa. Nah, pertanyaan saya, ibu kasih skala nilai dari 0 sampai 10. Waktu ibu belum nikah, tingkat kepintaran ibu berapa? Silakan masing-masing bebas. Sebelum nikah. Nilainya berapa kira-kira? Ya, bebas ya masing-masing ya jawabnya. Sebelum nikah, tingkat keilmuannya, kecerdasannya, kira-kira sebelum nikah nilainya berapa? Kasih skala 1 sampai 10. Bebas berapa aja. Udah belum? Paham nggak maksud saya? Paham? Sebelum nikah berapa nilainya? 4, 8, oke. Setelah nikah berapa nilainya? 10. Alhamdulillah, berarti suaminya bisa mengupgrade nilai ibu. Ada yang 6 ada nggak? Ada. Suaminya mendowngrade itu ya, menurunkan nilainya. Pas punya anak 1 berapa nilainya? Iya, harusnya bertambah. Itu yang saya sebut dengan apa? Dinamika. Saya nggak nyebut masalah. Dulu waktu gadis berarti belajar ilmu tentang gadis. Gimana jadi seorang gadis? Sudah nikah berarti jadi seorang istri. Sudah punya anak berarti jadi seorang ibu. Nanti kalau sudah nikahin belajar jadi seorang mertua. Kalau ibu nggak belajar, ini naik terus, nanti gelagapan jadi mertua. Anak ini mantu saya disuruh sholat nggak mau. Kalau saya ngomong, Pak Ustadz, kalau saya ngomong sama mantu saya, kira-kira mantu saya marah nggak? Ibu nggak usah takut ngomong sama mantunya, saya bilang. Saya tanya, ada mantunya suatu saat nginep di rumah ibu, azan subuh sudah berkumandang, itu pintunya diketok nggak, pintu kamarnya? Enggak. Kenapa? Takut sama mantunya, karena besok nggak ditransfer lagi. La ilaha illallah ya. Masalah nggak kira-kira kayak gitu? Diketok pintu kamarnya, tok tok tok, assalamualaikum, bangun. Udah azan subuh. Saya nggak mau di rumah ini, kecuali nggak mau ada yang tinggal di rumah ini, kecuali semuanya pada sholat.
Kalau nggak sholat silakan cari rumah yang lain. Rasulullah bukan sholat subuh bu, bangunin Ali, sholat tahajud. Jadi kalau mantu mampir ke rumah mertuanya, tinggal di rumah mertuanya, sama Rasulullah diketok, tok, 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 Ali bangun Ali. Kamu nggak sholat malam Ali, bukan sholat subuh. Ini sholat subuh bangunin takut sama mantunya. Masalah. Jadi istri kalau nggak belajar masalah. Jadi ibu nggak belajar punya jadi masalah. Makanya nggak boleh berhenti belajarnya. Gitu maksud saya. Ya. Ada lagi yang lain? Ini serius banget nih. Ini ngaji apa nih? Ngaji renungan apa ngaji apa ini? Ada Bu? Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, ini memang pernah terjadi. Ada orang yang nggak suka sama saya ngobrol dan kemudian waktu itu di sini. Ya, tapi saya juga tapi saya nggak mendengar langsung, cuma saya dari teman dikasih lihat ke nasabah dia gitu. Mereka itu dia itu mempermalukan saya dan menjelekan saya gitu ya. Tapi karena saya juga orang nggak mau ambil pusing, saya biarkan saja. Terus seperti yang saya dapat ilmu dari itu ya dari tadi, saya berusaha mendekati dia. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai dekat dengan saya. Nah, tapi mau nggak mau Ustaz, kalau dulu itu kayaknya masih ada suka kesel. Ya. Kayak gitu itu gimana Ustaz? Tapi kayaknya juga saya masih perasaan itu masih juga ada. Iya, iya. Baik. Ya, yang pertama sikapnya gimana? Ya kalau orang salah dimaafkan, udah dimaafkan. Tapi suka kadang kebayang lagi, kesel lagi, kebayang lagi. Gimana jadi? Gini, pertama kalau kita meyakini sebuah kebenaran, kita yakin kita ini benar. Ya, terus kemudian gini kasusnya. Awalnya orang itu suka sama, bukan suka deh, pokoknya hubungannya biasa aja. Ketika hubungannya biasa saja, lama-lama karena ini Bu. Jadi gini, kalau kita yakin tentang sebuah kebenaran, kita yakin kita benar, kita nggak salah, kita nggak melakukan apapun kesalahannya, satu. Sudah, kita yakin kita ini memang baik. Tapi ada orang yang nggak suka. Berarti itu ada orang punya penyakit hati dalam dirinya. Nah, ketika penyakit hati itu ada, yang penting kita merasa itu, kita nggak melakukan itu, selesai satu. Jadi akhirnya kita nggak ambil pusing. Yang kedua, ketika kita yakin kita sebuah kebenaran, meyakini sebuah kebenaran, kita katakan gini, kamu jahat sama saya, nggak suka sama saya, karena kamu nggak tahu siapa saya, gitu. Seandainya kamu tahu siapa saya, maka kamu nggak bakal kayak gitu. Gitu. Ini Rasulullah seperti itu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif, Rasulullah tuh disambitin, dilemparin, sampai jaraknya bermil-mil. Terus kemudian malaikat datang nawarin, ya Rasulullah, bagaimana seandainya gunung ini aku timpakan? Kata Nabi, jangan, kasihan. Fa innahum qaumun la yafqahun, karena sesungguhnya mereka kaum yang nggak ngerti, nggak paham. Seandainya mereka paham aku Rasulullah, nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita merasa orang baik, merasa ya, boleh nggak? Boleh merasa orang baik. Kita nggak jahat sama orang, tapi ada orang yang nggak suka. Pertanyaan pertama, mungkin dia belum kenal siapa saya. Saya pernah kayak gitu, ya, dibisikin. Mungkin ada yang bisikin. Nah, itu loh si A tuh begini, si A. Siapa sih si Aman tuh Aman udah. Ya, sampai suatu saat saya dulu belum jadi ustadz itu belum. Terus kemudian karena saya panitia kan, Idul Fitri waktu itu, saya nanya. Pak Haji, mohon maaf, kalau di sini takbirnya berapa kali ya setelah ini? 8 kali apa 7 kali? Ya biasalah gitu. Masya Allah gitu jawabannya. Bukan begitu Pak Haji, kan saya baru jadi panitia. Ustadznya nanya ke saya, di sini takbirnya 7 termasuk takbiratul ihram, apa 7 berbeda dengan takbiratul ihram? Saya nanya itu 8. Oh ya udah.
Malamnya saya nanya, besok paginya dia baca Quran. Imam kan? Salah ayat yang dibaca. Dia baca kelewat bacaan Abah. Terus saya luruskan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Selesai kan? Selesai. Tadi siapa yang betulin? Anda ya, kata dia. Iya Pak Haji. Oh ya, terima kasih ya. Mulai itu. Anaknya teman sekolah saya, baik. Mungkin dapat kabar, oh si Aman nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Sekarang Masya Allah, deketnya luar biasa, baik luar biasa. Jadi bisa jadi orang nggak suka sama kita, orang jahat sama kita, karena dia belum kenal siapa kita. Seandainya kita itu baik, tadi memang kita baik, nggak mungkin orang kayak gitu, karena belum kenal kebaikan kita. Tapi kesel-keselnya ada, udah maafkan. Wa'afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dimaafkan. Kesel, sakit, ya udah maafkan, sudah selesai. Apalagi sekarang udah baik, selesai, gitu. Itu namanya punya sifat apa? Lapang. Tadi kayak samudra tadi, lapang gitu. Ya, harus lapang. Ya ini ya dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun akan begitu. Tapi nggak apa-apa. Ya pokoknya gitu aja prinsipnya. Kalau saya gitu ya. Kalau kita merasa yakin benar, terus kemudian ada orang nggak suka sama kita, satu punya penyakit hati, yang kedua karena dia punya sistem yang nggak pengen diganggu, terganggu kepentingannya, dia nggak suka. Ini nggak bagus, kita bilang bu bagusnya kayak gini, enggak. Nah ya udah, selesai urusannya nanti. Udah terus sampai akhirnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan petunjuk. Jadi berusaha selapang-lapangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ya. Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Atau cukup? Ada? Sudah Ustaz? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dengan berdoa ya. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Mari kita berdoa dengan sepenuh keyakinan, semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa qulnatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna sigara. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyidhu bi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, cintakan akan kami keimanan, biarkanlah keimanan itu menghiasi hati-hati kami. Bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang memperoleh petunjuk-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, perbaikilah kualitas cara beragama kami karena ia merupakan urusan utama buat kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami karena ia merupakan tempat kami hidup saat ini. Dan perbaikilah kehidupan akhirat kami karena ia merupakan tempat kami kembali kepadamu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hidup untuk menambah setiap kebaikan, dan wafatkanlah kami yang dengan wafat itu menjadi tempat peristirahatan kami yang memutuskan kami dengan kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Allahumma ya Allah, tanamkanlah rasa takut kami kepadamu, yang dengan rasa takut itu bisa menghalangi kami dengan kejahatan, dan jadikanlah ketaatan kami kepadamu yang dengan ketaatan itu bisa menghantarkan kami menuju surgamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada kami, bersihkan jiwa kami dengan ketakwaan, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pensuci jiwa. Engkau penolong jiwa kami dan pelindung jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak usah